Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bro Ensis. Terima kasih sudah bergabung di dalam acara webinar dengan judul Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Obat-obatan di kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Tangerang Selatan. Dan dalam rangka HUT PSI yang ke-7, di mana ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, dan salah satunya adalah webinar ini. Dan webinar ini diselenggarakan atas kerjasama DPD PSI Kota Tangerang Selatan dengan BNN Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Johannes Amanupunyo, atau biasa dipanggil Joni Amanupunyo, yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Sudah hadir bersama kita Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Bro Andreas Ari, atau biasa kita kenal dengan Bro AA, sebagai keynote speak. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk Ibu Dr. Gigi Finatoria yang mewakili Ibu Kepala BNN Kota Tangerang Selatan. Ibu Finatoria adalah Subkoordinator Rehabilitasi BNN Kota Tangerang Selatan. Dan untuk membuka agenda webinar pada sore hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars PSI. Dilanjutkan dengan lagu Mars PSI. Sampai kami wujudkan mimpi di Partai Solidaritas.
Selanjutnya, Bro and Sis, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Dan untuk itu, kita akan melakukan doa secara menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Selanjutnya, Bro, kami sampaikan kepada semua peserta webinar ini, Bro and Sis, untuk tidak lupa memfollow akun medsos dari PSI Tangsel. Demikian juga untuk YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe, like, and comment, bunyikan loncengnya. Dan silakan juga Bro and Sis untuk menuliskan pengalaman mengikuti ASIAP di media sosial dengan tagar ASIAP 7 PSI Tangsel. Untuk pertanyaan, Bro and Sis bisa menuliskannya melalui link sli.do. Berikutnya, baiklah hadirin Bro and Sis, untuk kami berikan kesempatan kepada Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan keynote speak-nya. Baik, terima kasih Bro Joni. Selamat sore semuanya, salam solidaritas. Bro and Sis, rangkaian acara dalam rangka hari ulang tahun PSI yang ke-7 ini salah satunya adalah dengan bentuk kegiatan webinar, di mana dalam kegiatan webinar hari ini kita akan banyak berdiskusi dan mendengarkan paparan dari narasumber mengenai secara garis besarnya adalah bahaya narkoba. Dan seperti yang kita ketahui, bahaya ini adalah seperti gunung es yang kita tidak pernah ketahui dasarnya di mana. Namun demikian, bagi kita generasi muda dan tentu juga para senior kita harus tetap waspada khususnya untuk kelangsungan dari bangsa dan negara ini. Seperti kita ketahui, generasi muda menjadi salah satu generasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan bangsa dan negara ini. Dan tentunya generasi muda ini harus kita lindungi dari bahaya narkoba ini. Bro and Sis semuanya, saya dari DPD PSI Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bro and Sis untuk bisa hadir di dalam acara webinar sore hari ini. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Gigi Torik ya, atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan sebagai narasumber di dalam kegiatan webinar sore hari ini. Akhir kata, mohon maaf jika dalam nanti pelaksanaannya ada kekurangan, namun demikian sebagai generasi muda kita tetap harus mengusahakan yang terbaik, khususnya melawan bahaya narkoba ini untuk masa depan anak cucu dan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro AA untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kita masuk pada sesi yang paling kita tunggu, pemaparan dari narasumber kita yang akan memberikan pemaparan selama 20 menit. Dan perlu saya ingatkan juga kepada narasumber untuk menyampaikan, mohon kepada kawan-kawan Bro and Sis untuk menyimak, mematikan mic-nya, kita mute dulu. Kita dengarkan pemaparan dan tidak menginstruksi. Jadi nanti seksi tanya jawab ada setelah pemaparan, kemudian setelah narasumber selesai tentunya, dan diskusi tanya jawab bisa kita lakukan di event itu. Sebelum narasumber memaparkan pemaparannya, ada sedikit cuplikan yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Ini adalah narkoba modus baru. Nah, mereka dikamuflasekan dalam mainan anak. Ini mainan anak. Ya, kita akan mengecek dengan alat. Alat ini namanya Trunak. Kan kita cek kandungan apa yang ada di dalam ini. Tapi your internet kok unstable. Nah, sedang dianalisa. Kita lihat kandungan apa. Banyak modus yang digunakan oleh para pengedar narkoba untuk menyelundupkan ke Indonesia. Ini kiriman dari Malaysia.
dikamuflasekan mainan anak. Dalamnya air gel. Nah, kandungannya metapetamin atau sabu. Oke? Waspadalah, waspadalah. Bro and sis, itu hanyalah salah satu modus saja yang mungkin dipakai oleh para bandar narkoba, dan mungkin masih banyak lagi. Untuk itulah kita akan tunggu pemaparan dari BNN, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gigi Finatoria, untuk memberikan atau mungkin juga menceritakan sedikit pengalamannya. Untuk narasumber, kita persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bro and Sis. Terima kasih. Selamat sore, Ibu. Iya, terima kasih Bro Joni dan Ketua PSI Tangsel Bro Andreas. Saya senang bisa join bersama teman-teman hari ini, sore ini, walaupun cuacanya hujan. Ini tadi benar, salah satu modus operandi yang tadi di video merupakan salah satu modus dari banyak modus operandi dalam rangka untuk mengedarkan atau menyebarkan obat-obatan narkotika gitu ya. Perkenalkan, nama saya Vina Tauria, saya subkoordinator rehabilitasi di BNN Kota Tangerang Selatan, yang mewakili Ibu Kepala untuk menyampaikan, untuk sharing beberapa hal kepada Bro and Sis sore hari ini. Kondisi penyalahgunaan di Indonesia saat ini ya sekitar 2,4% atau setara 4,5 juta jiwa dari penduduk Indonesia merupakan kelompok yang pernah pakai narkoba. Jadi sekitar 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 sampai 64 tahun pernah terpapar narkoba. Dan 180 dari 10.000 penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun terpapar pernah memakai narkoba selama 1 tahun terakhir. Jadi yang pernah pakai sekitar 2,4% saat ini atau setara 4,5 juta jiwa, dan yang pernah terakhir setahun pakai menurut penelitian itu sekitar 3,4 juta jiwa. Yang dimana saat ini yang provinsi yang paling tertinggi adalah Sumatera Utara, yang kemudian Sumatera Selatan dan DKI Jakarta yang merupakan provinsi tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba. Saat ini laki-laki lebih cenderung terpapar narkoba dibanding perempuan. Mungkin karena laki-laki memang daya ingin tahunya dan memang pergaulannya ingin lebih luas ya. Jadi saat ini memang laki-laki lebih banyak yang menggunakan narkoba dibanding perempuan. Dan penduduk yang tinggal di perkotaan cenderung lebih tinggi untuk keterpaparan narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan tingkat pendidikan, saat ini SMA ke atas adalah persentase tertinggi sebanyak 2,1%. Ya, kemudian dari mulai SD sudah ada juga 1,1% pernah menggunakan narkoba, bahkan pasien saya pernah umur 11 tahun atau kelas 5 SD sudah menyalahgunakan narkoba. Kemudian tingkat pendidikan pelajar yang pernah pakai atau setahun terakhir pakai narkoba, akademi atau perguruan tinggi itu sekitar 47,4%. Ini sebagai pengetahuan kita saja, tapi SMA dan sederajat itu lebih tinggi sekali juga, di mana 47,70% merupakan kalangan yang pernah memakai atau setahun pakai narkoba. Ini Bro and Sis, tadi sekilas info saja, tapi ini yang paling harus kita perhatikan, di mana saat ini di dunia terdapat 950 jenis NPS atau New Psychoactive Substance yang diidentifikasi oleh UNODC di bulan Januari 2020. Jadi saat ini ya New Psychoactive Substance atau substance narkoba baru, psikoaktif baru itu sudah banyak ya dan siap membanjiri negara kita.
yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, warnanya, bentuknya, cara pakai, dan sebagainya. Jenis NPS yang teridentifikasi di Indonesia saat ini baru 77 jenis. Bayangkan masih banyak sekitar 800 lebih lagi jenis NPS yang siap membanjiri negara kita. Dan saat ini NPS atau narkoba-narkoba baru yang sudah masuk ke Permenkes nomor 5 tahun 2020 sebanyak 72 jenis dan 5 jenis yang belum masuk ke dalam yang masih menunggu untuk masuk ke dalam Undang-Undang Menteri Kesehatan. Ada 5 jenis. Jadi ini aja kita sudah prihatin baru 77 jenis, apalagi 950 jenis yang kita juga BNN bahkan tidak tahu bentuknya apa, macamnya seperti apa. Mungkin tapi disinyalir nanti di masa depan narkoba-narkoba ini atau NPS ini berbentuk cairan. Kemudian ancaman teknologi informasi atau cyber. Saat ini teknologi informasi merupakan ancaman yang berat bagi kita karena rentan sekali digunakan sebagai market atau sasaran peredaran dari narkoba-narkoba melalui media sosial dan website, kemudian jaringan internet yang tersembunyi dan sangat sulit dilacak, melalui crypto market, transaksi melalui cryptocurrency, mata uang kripto, melalui internet. Jadi tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi. Kemudian para bandar melakukan perkembangan teknologi yang menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi maupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi melalui teknologi cyber. Saat ini yang kita prihatinkan banyak transaksi-transaksi melalui cyber. Narkoba dalam proxy war. Narkoba disinyalir adalah salah satu alat untuk membuat proxy war atau menjadikan proxy war di suatu negara. Fakta yang terjadi ya karena saat ini bukan hanya alasan ekonomi saja untuk menghancurkan suatu negara atau alasan ekonomi untuk mengedarkan atau memproduksi narkoba, tapi sebagai alat untuk senjata atau instrumen yang tersebar untuk ke negara kita yang berasal dari negara asing dan dapat menghancurkan bangsa kita, terutama generasi muda. Kemudian supply berdasarkan data negara-negara penyuplai terbesar seluruhnya melewati Singapura, Malaysia, dan selanjutnya. Kemudian sasaran akibatnya adalah seluruh ratusan masyarakat kita telah terkontaminasi atau terpapar oleh narkoba. Jadi tanpa kita terpapar narkoba dengan mudah tanpa pandang status sosial. Saat ini kondisi penyalahgunaan narkoba di Kota Tangerang Selatan karena karakteristik wilayah rawan narkoba karena Kota Tangerang Selatan, kota kita adalah mempunyai kasus kejahatan narkoba, angka kriminalitasnya tinggi juga di kota kita, adanya keberadaan pengedar, adanya produksi narkoba, adanya pengguna narkoba, barang bukti narkoba juga ditemukan. Kita merupakan pusat entry point dari provinsi dan kabupaten kota lain, wilayah lain. Adanya kurir internasional atau ekspatriat ya sebagai kurir yang membawa barang-barang tersebut dari luar negeri. Kemudian banyak tempat hiburan malam di wilayah Kota Tangerang Selatan itu yang juga merupakan kawasan rawan atau rentan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bro and Sis, mungkin sekilas kita harus mengenal jenis dan bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya, yang pengertian umumnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menghilangkan atau menurunkan kesadaran ya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Ini menurut pengertian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Kesehatan digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes atau
eh, bukan BNN ya. Jadi kalau ada misalnya yang ingin melegalkan suatu tanaman atau narkotika, itu izinnya bukan ke BNN. Jadi penelitian itu atas rekomendasi Kemenkes, bukan BNN. Bila Kemenkes sudah melegalkan atau melakukan penelitian atas zat-zat tersebut, baru bisa digolongkan, ia bisa tergolong narkotika atau bukan narkotika. Kemudian sanksi pidana bila menyalahgunakan atau memproduksi, menanam, menyimpan, itu sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. Kemudian golongan 2 digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Ini juga bisa menyebabkan ketergantungan bila memang kebablasan dosisnya ya, tidak dalam resep dokter dan sebagainya. Kemudian bila menyalahgunakan, mengedarkan, itu ada hukuman sanksi pidana minimal 2 tahun penjara. Kemudian golongan 3 digunakan dalam pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan sampai sedang. Kemudian bila menyimpan atau menggunakan tanpa alasan yang tepat atau di bawah pengawasan dokter, itu sanksi pidana minimal 1 tahun penjara. Kemudian berdasarkan sifat dari yang dihasilkan narkoba, ya ini ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Golongan depresan yaitu menekan sistem saraf pusat sehingga penggunanya menjadi lebih rileks atau tenang. Contohnya morfin, heroin, kodein, alkohol, itu walaupun bukan narkoba, tapi salah satu depresan adalah alkohol yang menekan fungsi saraf pusat sehingga penggunanya menjadi lebih tenang atau rileks atau tertidur. Kemudian stimulan itu menstimulasi fungsi sistem saraf pusat sehingga penggunanya menjadi lebih bersemangat atau euforia. Contohnya amfetamin atau metamfetamin ya, sabu-sabu. Kafein adalah stimulan kecil yang kita biasa gunakan walaupun itu bukan narkoba, tapi itu juga stimulan kecil. Kokain, MDMA, nikotin atau rokok juga stimulan kecil. Kemudian Ibu, halusinogen, ya. maaf Bu, belum bergeser lagi ininya. Belum bergeser. Golongan narkotika. Tadi stimulan menstimulasi fungsi susunan saraf pusat sehingga penggunanya menjadi lebih semangat atau euforia. Contohnya MDMA atau sabu-sabu, amfetamin atau ekstasi. Kemudian kokain. Ya, halusinogen mengaburkan fungsi sistem saraf pusat sehingga penggunanya menjadi sulit berkonsentrasi atau berhalusinasi. Contohnya LSD atau lysergic acid dietilamid, ganja. Ganja juga depresan, termasuk depresan dan juga halusinogen. Kemudian jamur, golongan-golongan jamur, ada beberapa jamur yang merupakan golongan psilobilin, di mana orang yang memakan jamur tersebut menjadi timbul halusinasi. Mungkin beberapa dari kita pernah melihat ini di media atau dia di media sosial, gambar-gambar ini ganja. Ganja itu banyak namanya, kanabis, marijuana, hasis, gele, budas, stik, cimeng, gras, pocong, sayur, rumput, dan sebagainya. Ini menyebabkan efek halusinogen dan depresan. Jadi denyut jantung semakin lambat, temperatur badan menurun, mata merah, pikiran santai, tenang, melayang-layang, menjadi malas dan apatis. Pikiran selalu rindu kepada ganja, daya tahan menghadapi problema menjadi lemah. Dan persepsi ruang dan waktu serta pertimbangan intelektual dan moral terganggu. Pada fisik di masa depan bila penggunaannya sudah berat dan banyak bisa menyebabkan kanker paru-paru dan kanker lainnya. Bro NC saat ini marak sekali di Kota Tangerang Selatan saat ini. Justru saya sering menemukan tembakau ini. Tembakau ini namanya tembakau cap gorila atau Hanoman, apalah namanya, atau ini adalah rokok. Rokok orang bilang namanya rokok sintetis. Padahal sintetisnya itu karena diberi cairan AB Ciminaka. Cairan AB Ciminaka zat yang ditemukan sama dengan zat yang di dalam ganja. Jadi ini bahannya adalah tembakau, kemudian disemprotkan atau direndam dengan cairan kimia ini yang menyerupai zat dari tetrahidrokannabinoid atau dari THC atau ganja. Jadi dia mirip tapi ini kimianya, ya. Jadi dia memiliki kandungan sedatif atau penenang yang tinggi, digunakan sebagai substansi ganja di beberapa negara dan sering
sebutnya saat ini adalah gors atau gori di kalangan remaja atau pelanggannya. Ya, ini berbahaya sekali karena waktu paruhnya itu lebih cepat sehingga orang yang menggunakan ini lebih mudah, lebih cepat sekali kecanduan. Walaupun ini tembakau, tapi ini bukan nikotin isinya, tapi ini adalah sintetik dari ganja. Jadi hati-hati untuk menggunakan ini, dia udah masuk ke dalam golongan narkotika golongan 1. Bro and Sis, kami pernah menemukan ganja cair untuk vape tahun 2019 ya, 2019 apa 2018 kami bulan Februari ini adalah tersangkanya namanya Kevin. Dia membeli dari dengan Bitcoin ya, melalui Bitcoin dia beli di Las Vegas Amerika Serikat. Ini bukan ganja sintetik tapi adalah ganja cair. Jadi bukan ekstrak buah manggis tapi ekstrak ganja. Kalau buah manggis kan ada ekstraknya, ini ganja ada ekstraknya. Jadi nggak perlu tuh di apa namanya gulung-gulung kayak orang pakai kan, dikering-keringkan. Ini udah dalam bentuk cairan, ekstraknya saja tetrahidrokannabinoid yang kemudian ditaruh di tisu basah. Kami tanya, ini bagaimana cara memakai tisu basah ganja cair ini? Dia bilang katanya itu dikeringkan, kemudian nanti akan dimasukkan ke cairan untuk rokok elektrik. Iya, di 2017 malah ini. Kita menemukan ini. Jadi banyak sekali sekarang mungkin narkoba-narkoba akan bentuk cairan seiring dengan penggunaan alat hisap, alat rokok konvensional sudah banyak ditinggalkan dan memakai ke rokok elektrik. Nah, sebenarnya rokok elektrik tidak apa-apa, tapi yang penting isinya itu yang harus diperhatikan. LSD atau lysergic acid dietilamid adalah narkotika yang beredar lagi di Indonesia. Dia dikenal dengan sebutan acid, smile, blotted pepper, sugar cube ya. Ini adalah efeknya menyebabkan perubahan persepsi indera penglihatan, suara, penciuman, perasaan, dan tempat. Kemudian perasaan panik yang akut luar biasa dan perasaan yang tidak terkalahkan yang agresif ya. Dapat mengakibatkan ketergantungan serta gangguan kejiwaan. Jadi hati-hati bro and sis, bila punya keponakan atau anak-anak kita dijaga untuk membeli mainan atau makanan minuman yang tidak tahu jenisnya, yang kita tidak sering belikan, lebih baik diawasi atau diperhatikan. Mungkin bro and sis tahu ini bukan sembarang pil, tapi ini pil ekstasi. Banyak nih di tempat hiburan malam harganya 300 ribuan kalau nggak salah. Tapi ini bisa menyebabkan euforia dan rasa cemas, hiperaktif. Ya akhirnya karena goyang-goyang terus ya, bergerak terus, mual-mual, dehidrasi, dan akhirnya serangan jantung. Ini dibuat dari kandungan utamanya adalah amfetamin. Sabu-sabu juga banyak sekali disalahgunakan. Ini adalah 60% pasien yang direhabilitasi di BNN Kota Tangerang Selatan adalah menggunakan sabu-sabu. Hati-hati, ini bukan vitamin, ini adalah narkotika golongan 1 ya. Jadi digunakan dengan aluminium foil dan botol kaca khusus ya untuk menghisapnya. Ini berbahaya, ini bisa menyebabkan paranoid ya, halusinasi. Malah ada pasien saya yang akhirnya ngobrol sama spion motor, dia kayak melihat Nyi Roro Kidul, kayak berasa diomongin orang ngomong, disangkanya ngomongin dia gitu, saking udah paranoid hebat dia. Memang awal-awalnya mungkin pakai kayak gini mungkin agak ke badan enak, tapi lama-lama nih rusak kita. Lama-lama bisa rusak. Kemudian bro and sis, ini bahaya sekali nih kalau morfin disalahgunakan karena sakitnya tuh bukan hanya di mental tapi juga di fisik. Mungkin beberapa kita tahu orang yang pakai heroin itu badan rasanya kayak diinjek-injek gajah sekampung. Kalau nggak pakai ya pas lagi sakau itu sakit sekali. Menggigil, kepala rasanya mau ditusuk-tusuk jarum gitu ya, sakit sekali. Ini bahaya karena susah sekali berhentinya.
karena tadi juga ada bagaimana pencegahan dan pemberantasan dari obat daftar G. Ini banyak sekali beredar di Kota Tangerang Selatan. Obat-obatan ini bukan obat-obatan sembarang obat, tapi harusnya dengan resep dokter, kebanyakan dari resep dari dokter psikiater. Ataukah ini obat-obat kejiwaan atau anti sakit. Ya, tapi ada pasien saya tuh minum sepapan, 2 papan sekali minum, akhirnya otaknya jebol ya. Akhirnya dia lebih cepat gila gitu. Karena ini sebenarnya obat untuk orang-orang yang mempunyai penyakit pada otak ya, kayak depresi, cemas, ansietas, Parkinson dan sebagainya, tapi disalahgunakan sehingga orang tersebut justru otaknya rusak gitu. Malah saya kasihan, ada pasien saya tuh umur 13 tahun dia udah jadi gila gara-gara dan dia anak terakhir gitu dari anak bungsu kesayangan dari kedua orang tuanya. Tapi minum ini dari umur 5 SD, dari kelas 5 SD, dan cepat sekali dia mengalami kerusakan otak. Kondisi akibat penggunaan narkotika ya. Jadi adaptasi tubuh yang meningkat. Karena pakai narkotika itu dosisnya harus bertambah dari 1 butir menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, atau tadinya saat 2 bulan sekali, akhir sebulan sekali, akhirnya 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, akhirnya harus setiap hari. Karena dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Jadi bertambah terus. Kemudian overdosis, kondisi yang diakibatkan penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan, dan perilaku. Kemudian putus zat atau sakau, kumpulan gejala yang timbul akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa dipakai. Itu rasanya sakit ya, jadi badan jadi sakit atau timbul halusinasi atau timbul paranoid dan sebagainya. Dapat menimbulkan penyakit ya, penyakit fisik ya, gangguan jiwa, TBC, hepatitis B, hepatitis C, kemudian sakit terinfeksi HIV atau AIDS. Suges atau craving, dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali walaupun sudah lama berhenti atau tidak menggunakan. Jadi penyakit ini karena ini menyerang otak, masih ada terus sugestinya yang bisa mendorong seseorang untuk mengulang kembali, memakai kembali walaupun udah lama berhenti. Gitu. Bagaimana mengenali penyalahguna narkotika? Penyalahguna narkotika itu, Bro and Sis, seperti ketahui bahwa narkotika itu kan menyerang susunan saraf pusat. Jadi orang yang menggunakan ini otaknya sudah mengalami adiksi atau penyakit otak kronis ya. Bagaimana kalau penyakit otak kan beda ya sama penyakit fisik organ lain kayak misalnya paru-paru ya, TBC, atau misalnya pankreas jadi diabetes mellitus atau ginjal atau jantung. Karena otak ini kan ada software-nya gitu ya. Di situ ada soft skill kita ada di situ. Berarti yang berubah adalah bagaimana kita mengenalinya. Yang berubah adalah, yang pertama kali berubah adalah mental perilakunya, bukan fisiknya. Fisiknya mah sama, kayak biasa aja, fisiknya belum mengalami perubahan kalau awal-awal, kecuali kalau sudah berat ya, mungkin kurus atau tidak merawat, atau terdapat sayatan-sayatan tuh fisik gitu. Tapi yang paling jelas adalah kita mengenalinya adalah perubahan mental perilakunya dia. Tadinya anak yang baik, tadinya orang yang rajin, disiplin, menjadi bertolak belakang ya, yang tadinya ramah menjadi pemarah, agresif gitu ya, kemudian menjadi lebih sensitif, sering mengurung diri di kamar, menghindar bertemu keluarga, menghindari eye contact dengan keluarga dan mempunyai teman-teman yang sealiran dengan dia. Terutama mungkin kalau ada aktivitas ya, misalnya di pagi hari gitu ya, bekerja tuh mengantuk gitu ya, atau belajar, kuliah. Tapi kalau malam-malam tuh begadang. Tapi begadangnya kayak kita juga begadangnya tapi kan beda nih ya. Kita masih bisa beraktivitas dengan produktif. Kemudian bagaimana upaya BNN Kota Tangerang Selatan itu untuk mencegah dan memberdayakan masyarakat? Selama ini kami
Ya, seperti yang sekarang kami diundang oleh Bro Ensis, kami mengadakan sosialisasi jenis dan bahaya narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerja, dan masyarakat. Kami membentuk relawan dan penggiat narkoba BNN Kota Tangerang Selatan. Kami memiliki satuan karya anti narkoba pramuka yang pertama di Indonesia, di mana kota-kota lain dan kabupaten lain, provinsi lain belum memiliki, kami sudah memiliki sejak tahun 2016. Kemudian kami menggandeng generasi milenial untuk melaksanakan kegiatan positif melalui Youth Festival atau pertandingan-pertandingan olahraga. Kemudian kami melakukan sosialisasi narkoba sejak dini kepada siswa dan siswi TK, PAUD, SD, dan sebagainya. Itu adalah tugas kami. Kami juga membentuk kampung anti narkoba atau kelurahan bersinar. Ya, kita itu melakukan komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, yang kita lakukan sosialisasi jenis dan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat, menggalakkan Siskambling supaya mereka menggalakkan Siskambling untuk menjaga wilayah. Kita membentuk Satgas anti narkoba, ya, mereka tuh kita latih supaya bisa kita lakukan sosialisasi agar mereka bisa melakukan sosialisasi dini kepada lingkungannya, pada Karang Taruna, kegiatan adat, ya, PKK dan sebagainya. Melaporkan kepada RT RW bila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kami juga membentuk agen pemulihan, yaitu kami mengajak orang memantau pemulihan dari pecandu, mengajak mantan pecandu dalam kegiatan positif dan membantu menghilangkan stigma negatif terhadap para mantan pecandu. Bila kita menjadi pecandu narkoba, apa yang pilihan kita? Kita mau dipenjara atau rehabilitasi atau mau mati? Penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba sebaiknya itu kita harus melakukan rehabilitasi. Ya, rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan kemampuan penyalahguna untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba sehingga dapat pulih, produktif, dan berfungsi sosial kembali. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan, karena pengaruh dari narkoba itu menyebabkan adiksi atau kecanduan, di mana adiksi itu merupakan suatu chronic disease atau penyakit kronis yang menyerang otak dan mempunyai karakteristik relapsing disease, ya. Dia bisa kambuh, ya, jadi karakteristiknya mencari menggunakan zat psikoaktif itu kembali dan mengesampingkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan. Proses rehabilitasi, Bro Ensis, mohon boleh difoto ini, atau jadi penyalahguna silahkan datang ke BNN Kota Tangerang Selatan. BNN Kota Tangerang Selatan itu alamatnya di Jalan Puspitek 1, Puspitek Raya nomor 1 di Setu, Serpong. Jadi dekat Kecamatan Setu, kami punya kantor di situ di belakang KPU, dekat DPRD Kota Tangerang Selatan. Silakan datang apabila ada penyalahguna, kami minta tolong dukungannya supaya tidak keburu ketangkep oleh penegak hukum, ya. Jadi bila datang sendiri atau voluntary secara sukarela, kita lakukan asesmen medis nih. Kemudian dari asesmen medis akan ketahuan rencana rehabilitasi, apakah dilakukan detoksifikasi, apakah rawat inap, apakah cukup rawat jalan, seperti itu. Kemudian sudah dilakukan rencana rehabilitasi, rawat jalan atau rawat inap, mereka menjalankan, ya. Kalau rawat inap itu kita bawa ke rehabilitasi di Lido sana, milik BNN atau milik swasta, silahkan keluarganya, misalnya mau yang swasta atau mau yang gratis milik BNN itu di Lido, atau di rawat jalan. Rawat jalan bisa di kantor kami. Kami ada klinik Pratama yang dapat diakses untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan. Kemudian bagaimana bila penyalahguna tertangkap? Ini yang agak sulit, ya. Prosesnya agak lebih panjang ini, Bro Ensis. Bila penyalahguna tertangkap, itu tidak bisa langsung direhabilitasi. Jadi keluarganya itu harus memohon kepada penyidik yang menangkap, ya, atau
merazia si penyalahguna tersebut karena ada proses hukum di situ ya. Jadi nanti ada asesmen melalui asesmen medis dan asesmen hukum. Nanti setelah asesmen itu berlangsung, baru keluar hasil asesmen ya atau rekomendasinya. Rekomendasinya itu bisa ternyata hasilnya penyalahguna untuk diri sendiri tanpa keterkaitan jaringan, ia harus direhabilitasi secara medis dan sosial di rehabilitasi rawat inap milik pemerintah. Kemudian bila penyalahguna sebagai kurir atau pengedar atau bandar, ia akan harus direhabilitasi di lapas atau rutan setelah menjalani hukuman. Ya, kemudian bila terbukti kurir, pengedar, bandar itu tidak dapat direhabilitasi dan harus ditahan. Tidak boleh direhabilitasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin Bro Ensis kita bisa sharing atau pertanyaan. Saya kembalikan kepada Bro Joni. Ini terima kasih. Terima kasih, Miss. Untuk Bro Ensis yang mau bertanya, saya buka pertanyaan mungkin untuk 3 penanya pertama. Oke. Sambil menunggu penanya dari Bro Ensis. Bu Dokter, mau nanya nih, kalau misalnya ke BNN Kota Tangerang Selatan itu, kalau misalnya dia mau rehabilitasi, itu berapa biayanya tuh, Bu? Oh iya, rehabilitasi di BNN Kota Tangerang Selatan atau di BNN itu karena kami instansi pemerintah, rehabilitasi itu tidak dipungut bayaran, Bro. Tidak ada pembayaran untuk rehabilitasi. Silahkan datang bila tidak ada proses secara sukarela, silakan datang ke kantor kami. Kemudian nanti di assessment oleh tim kami, itu sudah ada alat tes urin dan sebagainya, itu tidak dibebankan kepada pasien. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Apakah informasi dari saya sudah cukup jelas atau belum jelas? Adakah yang masih ditanya? Selamat sore, Bu Sis. Selamat sore. Melihat tadi penjelasan mengenai kanabis yang kelihatannya sangat menakutkan itu, saya ngelihat kok trennya justru banyak yang sudah mulai dilegalisasi sebagai recreational method seperti di Amerika, di Belanda bahkan sudah dari berapa lama, dan itu bakalan menjadi potensi untuk meningkatkan pariwisata mungkin malah. Jadi Amerika sudah membebaskan kanabis sebagai no longer illegal, tapi tadi digambarkan seakan-akan masih mempunyai efek yang begitu masif untuk. Saya juga mempelajari karena saya kepengen mempromosikan tadinya legalisasi ganja, tapi kenapa kok penjelasannya seakan-akan apakah memang negara lain yang sudah melegalisasi itu tidak memahami bahwa apa yang Ibu bilang tadi mengenai efek derivatifnya dari ganja, atau memang kita yang terlambat untuk update terhadap rekreasionalnya ini? Maybe that's it, sir. Oke. Baik, Pak Dityo ya. Ya. Ya, terima kasih. Memang beberapa negara sudah melegalkan ganja, tapi yang tadi di awal saya sudah memang banyak yang bertanya seperti ini, makanya saya bilang di awal bahwa penelitian mengenai zat-zat yang bisa digunakan atau kelompok narkotika itu memang harus dengan dari Kemenkes. Kemenkes itu yang melakukan penelitian. Ternyata mereka belum atau tidak melakukan penelitian, mungkin belum karena mungkin ada side effect yang mungkin belum bisa diterapkan di negara kita. Kalau misalnya rekreasional, mungkin kalau Amerika atau negara-negara lain mungkin bisa mengatur penduduknya, rakyatnya untuk tidak menanam sembarangan, tidak memakai sembarangan atau masih bisa diatur. Tapi kalau mungkin menurut saya
karena negara kita memang belum siap. Kalau memang ada aturan-aturan ya yang salah aja bisa di apa ya namanya, diplesetkan gitu ya, apalagi yang dibenarkan gitu. Jadi mungkin ada pertimbangan dari pemerintah untuk belum melegalisasi atau tidak melegalisasi ganja saat ini, Pak Dityo gitu. Bila kami sebagai BNN sudah menurunkan derajatnya kanabis, Bu, di WHO UN menurunkan derajatnya kanabis, sudah bukan lagi berbahaya kan, Bu? Zat enggak, itu udah tidak, itu bukan. Itu waktu itu bukan ganja yang di Indonesia, tapi bukan ganja yang di Indonesia, yang bukan di tetrahidrokannabinoid yang ada di level di milik Indonesia, Pak. Gitu. Karena memang jenis, punya kita. Ya, ada beberapa jenis. Ada hemp gitu ya, ada beberapa kandungan-kandungan yang dipakai itu yang mungkin yang lebih light atau apa. Tapi kami sebagai BNN, kami kalau misalnya itu sudah tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 atau narkotika golongan 1, kami bisa bilang boleh it's okay, boleh pakai ganja. Tapi selama dalam ada undang-undang tersebut, kami berpatokan dalam Undang-Undang Nomor 35 tersebut, Pak. Karena memang belum ada penelitian yang atau perubahan undang-undangnya belum ada. Iya. Nah, makanya karena memang kan, waktu Kamala Harris terpilih jadi wakil presiden, waktu ganja belum dilegalisasi, banyak orang yang dipenjara gara-gara ganja gitu. Tapi ternyata sekarang dianggap bahwa ganja itu tidak berbahaya, maka jadi timbul masalah. Bahwa ini kenapa dulu gue cuma ngelinting satu ya di penjara. Dan kalau misalnya berbeda ya Bu ya, saya pernah ngerasain ganja di Indonesia, jangan ditangkap Bu. Tapi saya juga pernah ngerasain ganja yang di Netherlands. Menurut saya yang di Belanda tuh jauh lebih heavy Bu. Jauh lebih heavy daripada yang di Indonesia. Di Indonesia ini mah ada cuman ece-ece. Gini, saya kebetulan pernah dinas 6 tahun di tempat rehabilitasi Lido, Pak. Saya ini saksi ya, saya melihat orang-orang memiliki gangguan kejiwaan, schizofren dan sebagainya tuh kayak loadingnya lama itu gara-gara pemakaian ganja, Pak. Tapi memang enggak semuanya, mungkin ada yang kan sama ya kayak fisik, ada orang yang pakai makan cabai gitu ya, mahnya nggak apa-apa gitu ya, atau ada yang orang pakai ganja tuh otak saya masih nggak apa-apa kok, saya masih bisa gini. Tapi saya saksi yang ngelihat yang korban-korbannya yang udah error gitu Pak, yang udah mungkin mereka secara otaknya nggak kuat gitu, kayak fisik juga sih, mental dan fisik kan sama ya, sama-sama ya, ada yang kuat, Tuhan ciptakan, ada yang lemah gitu ya, ada orang yang pakai sekali nggak apa-apa, ada orang yang harus pakai berkali-kali, yang baru pakai sekali aja udah kecanduan dan sudah bermasalah gitu. Ya kalau misalnya nanti ada penelitian dari Kemenkes, mungkin kami atau perubahan undang-undang ya silakan. Tapi kalau sekarang pasti kalau nggak pakai ganja BNN tangkep Pak. Gitu Pak. Sorry. Baik Pak. Kalau opium dengan ganja bedanya apa Bu? Kalau opium itu kan opium kan dari itu ya, dari bunga popi ya, dari bunga, dari tanaman juga, tapi kan, dia dari bunga. Fly, kan, Bu? Ya, sama-sama fly. Kan sama-sama narkotika golongan 1. Oh. Sama-sama narkotika golongan 1. Herbal loh, Bu. Herbal loh itu, Bu. Iya, Pak. Herbal. Tapi kan tadi saya bilang narkotika itu adalah tanaman dan bukan tanaman yang bisa mempengaruhi susunan saraf pusat. Bisa juga dari kimia, bisa dari herbal, dari tanaman, seperti itu, Pak. Ya, kalau disalahgunakan bisa memabukkan, nggak bisa kita sadar gitu kan, kehilangan kesadaran dan sebagainya. Kalau saya lihat studi ya Bu ya, sambil belum ada yang nanya nih Bu, kalau saya lihat studi Bu, kecelakaan dan kriminalitas karena alkohol itu mungkin 100 banding 0 dengan ganja Bu. Gitu ya? Iya. 100 banding 0 Bu. Jadi kecelakaan karena drunk driving, tapi belum ada orang yang saya lihat sejarahnya tuh ditangkap gara-gara karena lagi flying ngegele, terus tiba-tiba jadi nyetir mobilnya mungkin larinya jadi cuma 20 km per jam sambil senyum-senyum, mungkin iya gitu ya Bu ya. Ya, tapi mungkin itu kasusnya kecelakaan. Mungkin kecelakaan pakai alkohol, tapi side effect dari ganja yang melemahkan mental,
atau melakukan kejiwaan dan sebagainya itu juga banyak Pak. Bukan hanya dari bisa nyetir mobil atau enggak dengan alkohol, kecelakaan apa enggak Pak gitu. Tapi kepada perubahan susunan saraf pusat sih Pak ya. Karena saya kan sebagai praktisi yang untuk mengobati nih Pak. Kalau masyarakat Bapak melihat mungkin melihat sebagai oh ini bisa dipakai kok gitu. Tapi saya melihat korbannya gitu Pak. Jadi saya bisa bilang ya pasti masih ada side effect-nya gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita lihat sih lah, kalau misalnya memang ternyata nanti penelitian di masa depan itu ya silahkan digunakan dengan regulasi atau prosedur yang baik yang tidak disalahgunakan terhadap masyarakat kita gitu Pak. Kalau bicara devisa ya Bu ya, kalau misalnya kita melegalisasi lebih dulu katakanlah di wilayah khusus misalnya di Bali gitu ya Bu ya, daripada Bangkok atau nanti Singapura yang buka duluan, wah devisanya luar biasa itu Bu. Not only kita bicara mengenai masalah hukum yang ya Bu ya, kita sekarang ini sudah mulai bingung nih kita akan kemana nih menentukan kiblatnya antara Amerika dengan Cina nih kan Bu. Iya. Mengenai perekonomian dunia ini Bu. Jadi kita harus sergap nih Bu, gimana caranya kita bisa menangkap opportunity ini gitu loh Bu. Iya Pak, tapi balik lagi itu harus butuh penelitian dari kementerian dan pemerintah supaya bisa duduk bersama misalnya membicarakan hal ini misalnya. Jadi, dibuka nggak Bu kemungkinan misalnya saya dengan teman-teman misalnya ada 5 orang, can I have eksklusivitas untuk bisa menggunakan ganja sebagai studi untuk mempromosikan legalisasi, itu dimungkinkan nggak Bu? Selama ada undang-undangnya kayaknya nggak bisa deh Pak. Tetap Pak. Gimana? Jadi memakainya kalau misalnya ketahuan atau misalnya terrazia ya tetap karena ada undang-undangnya kena kita Pak. Tapi kalau misalnya udah nggak ada undang-undangnya nanti ya silakan. Tapi selama ada ya gini deh ya gitu. Okay, thank you. Baik ya Mbak Dityo. Oke, kita buka lagi pertanyaan, udah mulai seru. Ibu, ini nih ada pertanyaan dari chat, dari Bro AA, menanyakan, mengapa yang tertangkap narkoba, ada yang akhirnya malah direhabilitasi, bukan dihukum sebenarnya. Ya, pendekatan pemerintah itu lebih kepada pembinaan atau punishment? Kalau misalnya tertangkap, yang tadi saya bilang Pak, memang prosedurnya lebih agak rumit ya karena harus ada assessment yang dilakukan, assessment medis, assessment hukum gitu ya. Kemudian nanti dari tim assessment inilah yang menilai apakah dia orang tersebut memang mempunyai barang bukti mengedarkan bandar atau dia penyalahguna. Nah, karena udah ada peraturan bersama tersebut, bila penyalahguna ya memang harus direhabilitasi, Pak. Bila tidak ada barang bukti, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang terbukti mempunyai barang bukti narkotika, ya tergantung berat jenisnya gitu ya harus melalui proses hukum. Yang saya tahu, Pak, seharusnya adalah kalau memang penyalahguna yang dirazia itu bila tidak ada barang bukti ya bisa direhabilitasi gitu. Iya, selamat sore. Sore. Salah satunya pendekatan kepada Karang Taruna. Jadi kita boleh tahu nggak datanya berapa persen yang sudah berhasil sosialisasikan oleh BNN Tangsel dari kegiatan tersebut, Dok? Berapa persennya? Oh, yeah. kami itu tidak melakukan penelitian, Pak. Penelitian maksudnya secara persen gitu ya. Yang jelas bila ada Karang Taruna yang melaporkan, meminta tolong atau yang kita bina, kita datangi itu ya, Pak ya. Dari hampir seluruh kelurahan di Kota Tangerang Selatan kami datangi untuk yang belum semua, tapi kita coba misalnya ada undangan atau misalnya ada mereka perlu kami hadir gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Dokter. Ada lagi?
Sisvio tadi. Selamat sore Ibu Vina. Selamat sore, Sis. Izin off kamera ya, karena ada trouble sama kamera saya. Baik. Oke, Ibu Vina, tadi saya udah dengar mengenai pemaparan ya, efek negatif narkotika ini kan sangat mengerikan ya. Ya. Tapi anehnya banyak peminatnya, gitu ya. Terus juga ini terbukti juga dari banyaknya korban dan ada bahkan yang sampai bolak-balik ya udah ketangkep terus keluar ketangkep lagi gitu. Ini bukti bahwa hukuman belum mampu memberikan efek jerah atau seperti apa, Bu? Atau mungkin strategi dari BNN itu ada nggak sih misalnya mereka-mereka yang sudah keluar ini diberdayakan, misalnya ada semacam unit usaha dari BNN dan mereka dipekerjakan di situ atau seperti apa? Begitu, Bu. Thank you. Kami sebenarnya berharap bahwa masyarakat itu mempunyai imun ya, nggak harus diudak-udak BNN, nggak harus ketangkep dulu, nggak usah menggunakan, punya imun di dalam diri bahwa saya emang nggak mau pakai narkoba gitu. Jadi mungkin tahun 90 orang menyalahgunakan narkoba itu masih wajar mungkin ya, karena tidak ada media sosial, tidak ada contoh, tidak ada public figure yang tertangkap apa segala macam, mungkin orang masih bisa terperosok. Tapi kalau hari gini masih pakai narkoba, kemungkinan besar itu adalah kesalahan dari diri sendiri karena tidak menjaga atau melindungi dirinya dan lingkungannya dari bahaya narkoba. Kami dari BNN atau petugas-petugas lain juga berapa banyak kemampuan kami untuk mencegah gitu ya. Tapi yang paling efektif sebagaimanapun dari aparat mencegah, keinginan diri sendirilah, yang komitmen dari diri sendirilah yang harus ditanamkan bahwa saya nggak akan menyentuh narkoba. Soalnya kalau udah kena narkoba tadi kita tahu bahwa nggak mudah keluar dari lingkaran setan tersebut. Kalau udah rehabilitasi memang nggak ada komitmennya, bolak-balik tetap begitu. Mau diberdayakan, mau bekerja juga nggak bisa, Mbak Sis. Karena gimana, otak itu jadi freeze gara-gara pakai narkoba. Ya, jadi yang disembuhkan dulu komitmennya, mentalnya dulu untuk memang tidak pakai narkoba. Gitu. Kami sangat prihatin dan berharap bahwa nggak perlu sampai ketangkep dulu gitu ya, ke razia dulu karena emang sulit Sis untuk berhenti pakai narkoba. Kayak kita udah tahu gimana sih rasanya bakso gitu kan, pengen makan bakso terus gitu. Lebih baik kalau misalnya itu ya kita nggak pernah coba, sehingga nggak pernah nggak pernah merasakan gimana sih narkoba itu gitu. Nggak perlu merasakan untuk tahu gitu Sis. Mungkin itu harapan kami sih. Semoga masyarakat dan teman-teman juga bisa membentengi diri dari derasnya jumlah narkoba yang bakal membanjiri negara kita. Ada 900 jenis, 950 jenis. Ayo kita pegangan tangan erat-erat, kita kuatkan diri kita imunkan diri kita bukan hanya terhadap virus, tapi juga terhadap narkoba. Ini lebih besar bahayanya daripada virus corona sebenarnya. Corona ini beratnya kayak isolasi 14 hari segala macam, kalau imunnya kuat juga bisa bertahan, tapi narkoba kan seumur hidup kita harus bertahan. Kayak gitu. Mungkin tadi Sisvio tadi jadi nanya. Oke. Nampaknya kayaknya sudah cukup jelas nih. Cukup jelas ya. Pokoknya bila ada pertanyaan atau ini bisa disampaikan kepada Bro Joni karena dia punya kontak saya, dan apabila membutuhkan informasi mengenai keberadaan penyalahguna yang harus direhabilitasi atau peredaran gelap narkoba, silakan disampaikan atau datang kepada kami gitu. Sebelum tertangkap oleh penegak hukum. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Dr. Gigi Vina Tauria yang sudah memaparkan sedikit pengalamannya di dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan di kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Tangerang Selatan di acara webinar
webinar pada sore hari ini, kita bisa menarik sedikit ke sebuah kesimpulan bahwa mereka yang penyalahgunaan obat-obatan mungkin bisa dibawa ke BNN untuk direhabilitasi, begitu Bu ya. Tapi apabila tertangkap, ya tentu akan ada asesmen baik hukum maupun kesehatan untuk berapa gram yang tertangkap, barang buktinya itu bisa berurusan dengan hukum. Kemudian dan untuk pengedar, sudah pasti prosesnya berurusan dengan hukum, ya Bu, tidak bisa direhabilitasi Bu ya. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Untuk closing webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bro Andreas Ari di dalam acara ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita, Ibu Dr. Gigi Vina Tauria, yang mewakili BNN Tangerang Selatan di sore hari ini, yang sudah berbagi pengalaman untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bro Ensis yang sudah antusias dan bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan di acara diskusi kita di sore hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bro Ensis untuk jangan lupa untuk follow akun sosmed Tangsel dan menonton video Asyap dengan beragam tema di YouTube PSI Tangsel, dan juga Bro Ensis bisa juga menuliskan pengalaman mengikuti acaranya di media sosial dengan tagar Asyap 7 PSI Tangsel. Akhir kata, saya Joni Amanupunyo selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf untuk kekurangan baik di dalam penyampaian maupun mungkin koneksi dan lain-lainnya Ibu. Dan terima kasih kepada seluruhnya Bro Ensis yang telah hadir meramaikan acara webinar hari ini. Atas nama DPD Kota Tangerang Selatan, PSI Kota Tangerang Selatan, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.